Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa kembali hadir di majlis yang mulia ini. Majlis di mana kita akan mengkaji, belajar tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada malam ini kita akan membahas tentang sujud syukur. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berbicara tentang sujud tilawah dan juga sebelumnya kita berbicara tentang sujud sahwi, pada malam ini kita akan berbicara tentang sujud syukur. Jadi ada 3 sujud yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, walaupun nanti ada sujud lain seperti sujud di dalam kita sholat. Jamaah sekalian, sujud syukur, kenapa kita diperintahkan untuk sujud syukur? Disebutkan dengan kita bersujud berarti kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala melalui sujud. Di dalam hadis yang disampaikan oleh Abi Bakrah radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amrun yasurruhu kharra sajidan lillahi, rawahul khamsah illa Nasa'i. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi namanya Abi Bakrah. Jadi ada Abu Bakar, ada Abu Bakrah radhiyallahu an. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abi Bakrah ini, kana idza ja'ahu amrun yasurruhu, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepadanya perkara yang menyenangkannya, sesuatu yang menyenangkannya, kharra sajidan lillahi, maka beliau kharra sajidan. Kharra itu artinya tersungkur, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut kharra itu dari diri kemudian bersujud. Itu disebut apa? Kharra, tersungkur, sujud. Bukan dari duduk ke sujud, tapi apa? Dari diri ke sujud. Maka itu disebut dengan apa? Kharra sajidan lillah. Beliau tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, hadis ini disebutkan oleh At-Tirmidzi sebagai hasan gharib.
Jadi hadis ini disebut oleh At-Tirmidzi sebagai hasan gharib. Walaupun dalam sanadnya disebutkan bahwa wa huwa dhaifun indal Aqili. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini apa? Dhaif, tapi menurut Al-Aqili. Namun Ibnu Ma'in mengatakan hadis ini sholih, baik. Sehingga hadis ini walaupun dianggap sebagai dhaif, tapi di sana ada syawahid-syawahid yang menjelaskan tentang hadis sujud syukur. Jadi artinya kalau kita lihat ketika ada hadis dhaif, hadis yang lemah, kemudian ada hadis lain yang mendukung, yang juga yang berkenaan dengan apa? Sujud syukur, maka hadis ini terangkat. Makanya disebut oleh apa? At-Tirmidzi sebagai hasan gharib. Artinya syawahid itu ada hadis lain yang juga menjelaskan tentang ini. Walaupun dengan redaksi yang apa? Yang berbeda. Jamaah sekalian, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah hadis ini merupakan sebuah dalil diperintahkan, disyariatkan untuk bersujud dengan istilah sujud syukur. Dengan apa? Kata sujud syukur atau sajadatus syukri. Para ulama menjelaskan wahiyya mustahabbah inda tajaddudi ni'matin. Dan sujud syukur itu disunnahkan. Mustahabbah itu sunnah dan sangat disunahkan. Artinya mustahabbah itu apa? Sunnah muakkadah, sangat disunahkan inda tajaddudi nikmah. Ketika mendapatkan nikmat yang baru. Nikmat apa? Yang baru. Kemudian atau juga dia tertolak dari bencana. Ketika dia apa? Mendapatkan nikmat atau dia selamat dari apa? Bencana. Kan selamat dari bencana juga termasuk apa? Nikmat. Maka apa? Disunahkan itu apa? Sujud syukur. Ada kalanya hal tersebut untuk diri kita. Jadi kita mendapatkan nikmat untuk diri kita, atau kita apa? Selamat dari bencana untuk diri kita, atau untuk diri kita dan orang lain, umum gitu. Maka dibolehkan. Kita dapat nikmat, orang lain juga apa? Dapat nikmat. Kita apa? Selamat dari bencana, orang lain juga dapat apa? Bencana. Maka apa? Dibolehkan untuk apa? Bersujud syukur. Jadi bukan hanya untuk diri kita aja. Ketika kita lihat saudara kita apa? Oh ternyata dia juga apa? Selamat. Boleh kita apa? Sujud syukur gitu. Menandakan apa? Ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan lagi bagaimana kaifiatnya hukum sujud syukur ya. Sebagaimana hukum sujud tilawah. Jadi hukum sujud syukur sebagaimana apa? Hukum sujud tilawah sama. Satu kali. Berbeda dengan apa? Sujud sahwi berapa kali? 2 kali. Apa? Kalau sujud syukur apa? 1 kali. Namun ketika disamakan dengan hukum sholat, maka tentunya dia harus memiliki syarat-syarat bersuci. Jadi ketika apa? Dia dihukumkan dengan seperti hukum sholat, karena di dalam sholat itu apa? Ada sujud, maka dia apa? Harus bersuci, ada wudu, dan juga menghadap kiblat, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dan itu merupakan hukum-hukum dalam sholat. Namun, tapi ada orang, ya, ulama yang berpendapat bahwa sujud tilawah ya, atau sujud syukur itu berbeda dengan sholat. Jadi berbeda apa? Karena dia di luar sholat. Sujud syukur apa? Dilakukan apa? Di luar sholat. Dan dia tidak boleh dalam sholat. Berbeda dengan apa? Sujud tilawah. Jadi kalau sujud syukur itu tidak boleh dilakukan di dalam apa? Sholat. Bahkan disebutkan sini, barang siapa yang melakukannya sujud syukur di dalam sholat, maka sholatnya batal. Karena tidak disunahkan. Berbeda dengan sujud tilawah. Dibolehkan dia melakukannya apa? Baik di luar sholat maupun di dalam apa? Sholat. Itu sujud apa? Tilawah. Seperti kalau hari Jumat subuh nih. Maka kita dibolehkan apa? Untuk sujud tilawah di rakaat pertama dengan suratnya apa? Alif Lam Mim sajadah. Nah disinilah jamaah sekalian, maka para ulama menjelaskan bahwa disunahkan sujud syukur. Ya. Pendapat Al-Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal zahaba ila istihbabi sujud syukri. Jadi kedua ulama ini berpendapat bahwa baik Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Hanbal berpendapat bahwa
Sujud syukur itu adalah istihbab, disunahkan. Karena ada sebagian yang tidak apa? Menyunahkan gitu. Tapi sini apa? Disunahkan. Ibnu Qayyim mengatakan lau lam ta'tin nusus bisujudi 'inda tajaddudin ni'mah lakana huwa mahdul qiyas. Kalau tidak datang nas yang berkenaan dengan sujud. Jadi kalau tidak ada hadis yang datang atau nas yang datang yang berkenaan dengan sujud ketika apa? Mendapatkan nikmat yang baru, niscaya tidaklah kita disunahkan. Tapi apa? Ternyata apa? Rasulullah apa? Ketika apa? Mendapatkan nikmat beliau sujud. Berarti kita apa? Disunahkan. Kenapa? Karena Rasulullah apa? Sallallahu alaihi wasallam bersujud. Makanya dari sini Abu Hanifah dan Al-Malikiyah, Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah mengatakan talam yustahab indahum sujudu syukri. Jadi tidak disunahkan kepada mereka untuk bersujud syukur. Ini dua pendapat Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah. Tapi Al-Hanabilah, Ahmad bin Hanbal dan pengikutnya Asy-Syafi'iyah, Imam Syafi'i dan pengikutnya, mereka berpendapat bahwa sujud syukur itu apa? Disunahkan atau mustahab. Jamaah sekalian, yakhtalifu sujudu syukri an sujud tilawah. Sujud syukur dan sujud tilawah itu berbeda dalam beberapa hal atau dalam satu sisi. Jadi sujud syukur dan sujud tilawah itu berbeda di dalam apa? Satu sisi. Apalagi dengan sujud sahwi. Kalau sujud sahwi memang semata-mata di mana dia? Salat. Ketika apa? Yang hubungannya pada salat. Kalau sujud sahwi apa? Yang hubungannya apa? Pada salat. Ketika salatnya itu rakaatnya apa? Kurang atau juga rakaatnya kelebihan gitu. Atau dia lupa dan lain sebagainya. Maka itu apa? Sujud sahwi, dan itu yang hubungannya pada apa? Salat. Nah, sedangkan sujud tilawah yang hubungannya kepada apa? Bacaan Al-Qur'an. Sedangkan sujud syukur yang hubungannya ketika dia mendapatkan nikmat yang baru. Sehingga antara sujud syukur dengan sujud tilawah memiliki perbedaan dalam satu hal. Yang pertama adalah anna sujudat tilawah yajuzu fi shalah. Sujud tilawah boleh dilakukan di dalam salat. Ketika seorang yang membaca Al-Qur'an, dia membaca ayat yang berkenaan dengan ayat yang ada sujudnya, perintah sujud. Wasjudu waqtarib, umpamanya dibaca apa? Surat Al-Alaq. Ketika di akhir surat Al-Alaq dia membaca apa? Wasjudu waqtarib, maka dia boleh bersujud. Dia apa? Boleh bersujud. Kenapa? Karena dia melewati ayat yang berkenaan dengan sajadah. Amma sujudu syukur, adapun sujud syukur ketika dia lakukan di dalam salat, indal Hanabilah, menurut pendapat Hanabil atau pendapat Ahmad bin Hanbal, salah seorang mazhab yang namanya Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan fatabtulu bihis shalah, maka batal salatnya ketika dia lakukan di dalam salat, ketika dia melakukan sujud syukur di dalam salat. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya dengan salat sujud syukur. Jamaah sekalian, sedangkan sujud tilawah kenapa dibolehkan di dalam salat? Karena pada saat kita sholat, kita membaca apa? Surat Al-Quran. Maka di sana ada ayat yang berkenaan dengan apa? Sajadah, perintah untuk bersujud. Maka boleh kita sujud di dalam apa? Sholat. Jadi ada hubungannya pada apa? Bacaan Al-Quran. Bahkan di sini disebutkan di dalam syarah Az-Zad, yustahabbu fi ghairi sholatin sujud syukri. Jadi disunahkan selain sholat, di luar sholat itu apa? Sujud syukur. Kapan? Inda tajaddudin ni'am. Ketika mendapatkan nikmat yang baru dan selamat dari bencana. Jadi apa? Selamat dari bencana dan batal sholat. Ya, ketika dilakukan di dalam apa? Sholat. Karena nggak ada hubungannya gitu. Nah di sini disebutkan inda tajaddudin ni'am. Ketika mendapatkan nikmat yang baru. Yang baru. Kenapa? Karena setiap hari kita pasti mendapatkan nikmat kan? Kita bangun tidur, bisa bangun tidur dari tidur. Kira-kira nikmat bukan tuh? Masa kita harus habis bangun tidur langsung sujud? Kenapa? Nikmat dapat apa? Bisa bangun dari apa? Dari apa? Dari tidur. Padahal nikmat ini kan terus-menerus. Ini nikmat-nikmat yang secara spontan. Disebutkan pada apa? Secara spontan. Nikmat yang
di luar kemampuan gitu, di luar dugaan gitu. Bukan kemampuan, di luar apa dugaan. Ini apa? Nikmat yang secara spontan dan di luar. Adapun nikmat yang lain itu banyak yang Allah berikan. Kita bisa melihat, kita bisa berjalan, ya. Kita bisa berbicara, kita bisa makan, itu nikmat. Maka abis makan kita kan nggak perlu sujud syukur. Alhamdulillah saya sujud syukur. Kenapa? Bisa makan tadi. Kan nggak mungkin gitu. Atau kita bisa berjalan dari Dari rumah kita ke masjid. Lalu sampai di masjid kita sujud syukur. Alhamdulillah bisa jalan. Itu enggak. Kenapa? Karena itu hari-hari nikmat yang memang kita sudah rasakan. Paling tidak dengan nikmat seperti itu kita mengucapkan alhamdulillah. Itu nikmat yang hari-hari ya, alhamdulillah. Tapi yang dimaksud dengan nikmat ini adalah nikmat yang baru, yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis. Ada hadisnya lagi nih panjang. Rasulullah SAW dalam riwayat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, ya. Beliau Abdurrahman bin Auf kita tahu sahabat Rasulullah SAW yang termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Salah satunya apa? Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf ini termasuk salah satu sahabat yang disebut dengan konglomeratnya para sahabat. Itu namanya apa? Abdurrahman bin Auf. Karena beliau mampu bisa menandingi dan menyaingi ekonomi Yahudi di Madinah. Namanya apa? Abdurrahman bin Auf. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Sajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atala sujud. Nabi SAW pernah bersujud dengan sujud yang panjang. Ini menjelaskan kepada kita bahwa sujud syukur itu apa? Sujud yang panjang. Summa rafa'a ra'sahu. Kemudian beliau bangun dari sujud tersebut. Berarti di sini menyebutkan bahwa sujud syukur ini tidaklah diawali dengan takbir dan tidaklah diakhiri dengan salam. Kenapa? Tidak dijelaskan di sini. Walaupun nanti ada sebagian ulama yang menyamakan sujud syukur itu dengan sholat sehingga diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Berarti kalau seperti itu, maka dia harus berwudu dan harus menghadap kiblat. Gitu. Tapi di sini tidak. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Rasulullah SAW pernah bersujud dengan sujud yang panjang. Tsumma rafa'a ra'sahu. Kemudian beliau angkat kepalanya. Wa qala. Kemudian selesai dari sujud syukur, beliau mengatakan kepada para sahabat, Inna Jibrila atani fabasyarani. Sesungguhnya Jibril tadi datang kepadaku dan menyampaikan berita kepadaku. Jadi kata Rasulullah, kenapa Rasulullah bersujud syukur? Karena tadi Jibril datang kepadaku dan menyampaikan berita gembira kepadaku. Fasajadtu lillahi syukron. Lalu aku bersujud kepada Allah dengan yang disebut dengan syukron, sebagai kesyukuran saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini disebutkan hadis yang sahih oleh Al-Hakim. Jadi wasahahahu Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Hakim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jamaah sekalian, dari hadis ini menyebutkan kepada kita disunahkan sujud syukur ketika tajaddudin nikmah. Nikmat yang baru. Makanya kalau kita umpamanya anak kita lulus, boleh kita sujud syukur. Lulus dari PNS umpamanya, atau lulus dari sekolah. Anak kita lulus dan juga cum laude, sujud. Kenapa? Itu tajaddudin nikmah. Kenapa? Karena nikmat itu kan enggak terus-terusan, hanya saat itu. Berbeda dengan nikmat yang terus-terusan yang tadi saya katakan ya. Nikmat bisa makan, bisa minum, bisa berjalan. Nikmat bisa berlari. Itu nikmat. Nah, yang dimaksud jangan sujud syukur ini adalah nikmat yang seperti ini. Yang Yang tidak, bukan hari-hari. Seperti kita ketika kalau bahasa Betawi ketika kita ngobek ya. Gol umpamanya. Oh, ternyata golnya 1 M umpamanya, 1 ember ya, 1 ember duit umpamanya. Itu bukan 1 miliar, 1 M. Itu nikmat. Kan itu nikmat, sujud syukur boleh gitu. Kenapa? Itu kan bukan yang hari-hari gitu, spontanitas gitu. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau bersujud, kenapa? Karena tadi Jibril datang dan menyampaikan berita kepadaku. Apa isinya? Disebutkan dalam hadis ya. Di dalam sebuah sirah disebutkan al-basyaratul lati ja'a biha Jibril alaihissalam, berita gembira yang Jibril datang kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, huwa annahu akhbarahu, bahwasanya Jibril itu datang dan memberitahukan kepada Nabi kita dengan mengatakan man shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam salatan wahidan fa innallaha ta'ala yusalli alaihi biha asyra marrat. Jadi Jibril menyampaikan berita gembira kepada Rasulullah dengan isinya, isi berita gembiranya Man shalla, barang siapa yang berselawat alaihi kepada Nabi SAW salatan wahidan, dengan 1 salat, fa innallaha ta'ala
yusalli alaihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW 10 kali selawat. 1 kali selawat, maka Allah akan memberikan selawat kepadanya apa? 10 kali. Wastabsyaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal fadl, dan Rasulullah pun girang. Rasulullah apa? Girang. Kenapa? Karena Allah SWT berselawat kepadanya 10 kali. Dengan kita berselawat kepada Nabi apa? 1 kali, maka Allah akan berselawat kepada kita apa? 10 kali. Jamaah sekalian, tentunya ini selawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan beberapa redaksi. Salah satunya adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Jadi disebutkan Rasulullah SAW, juga disebutkan nama kakeknya yaitu apa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dua-duanya itu sebagai uswah dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah SWT menyebutkan Nabi Ibrahim juga sebagai uswah dalam Al-Quran. Dan Rasulullah SAW, Nabi kita juga sebagai uswah. Jamaah sekalian, jadi ini salawat yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang ketika kita bersalawat, maka Allah akan bersalawat apa? 10 kali. Dan Rasulullah girang. Nah dari sini jamaah sekalian, Anallaha ta'ala a'la darajatahu. Jadi kelebihan ketika kita membaca selawat, Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Wa rafa'a dzikrahu. Jadi apa? Kenapa wastabsyaran nabiyyu bihadzal fadl amrayni? Kenapa Rasulullah girang? Tahu enggak girang? Girang itu gembira ya. Gembira itu apa? Bahagia. Bahagia itu apa? Enjoy. Apa? Happy. Ya, happy ya. Jadi apa? Rasulullah bahagia, girang apa? Dengan berita ini. Kenapa? Karena beliau mendapatkan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Allah SWT angkat derajatnya. Jadi Allah SWT angkat derajatnya Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'a dzikrahu, dan diangkat namanya, disebutkan namanya. Ketika nama Allah Subhanahu wa taala disebut, maka juga digandeng dengan nama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Coba. Ketika kita azan, Allahu Akbar, Allah, kemudian disebutkan Pak, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammad Rasulullah kan? Jadi digandeng namanya. Ketika kita sholat juga begitu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi digandeng namanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, digandeng. Itu namanya Pak, wa rafa'a dzikrahu. Kemudian wa kassara ajrahu, dan Allah memperbanyak pahalanya. Yakunul muslimin, ya. Jadi Allah memberikan pahala yang banyak kepada kaum muslimin yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memberikan pahala yang banyak kepada kaum muslimin, umatnya yang berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini apa? Sehingga Rasulullah apa? Girang untuk dirinya. Kenapa? Karena Allah angkat derajatnya. Dan Allah apa? Gandengkan namanya dengan nama Allah SWT. Dan juga girang karena umatnya diberikan pahala yang banyak. Ketika apa? Umatnya berselawat kepadanya. Gitu. Yang kedua, hadas sawabul azim. Yeah. Nah, pahala yang besar ini diberikan oleh Allah SWT untuk umatnya ketika mereka berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Fa innallaha ta'ala min fadlihi wa karamihi yusalli asyra marrat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya dan kemuliaannya, maka dia akan berselawat 10 kali. Ala man shalla salatan wahidatan ala nabihi, bagi orang yang berselawat 1 kali kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari hadis ini juga menjelaskan al-fadlul azim, bahwa Rasulullah itu memiliki keutamaan di antara nabi-nabi yang lain. Wasyaraful kabir, dan Rasulullah memiliki apa? Kemuliaan yang agung dibandingkan apa? Dengan nabi-nabi yang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan memiliki apa? Posisi yang sangat tinggi di hadapan apa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya Rasulullah apa? Memiliki keutamaan di antara nabi-nabi yang lain. Rasulullah apa? Memiliki kemuliaan. Dan Rasulullah apa? Memiliki posisi yang tinggi di hadapan apa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadlus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hadis ini juga menjelaskan keutamaan membaca selawat kepada Nabi.
Sehingga kita disunahkan untuk memperbanyak membaca selawat agar kita menjadi orang yang mendapatkan pahala yang banyak dengan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita dianggap orang yang pelit atau pelit. Orang yang pelit itu bukan hanya sekedar ketika dia punya duit tapi nggak mau ngasih orang. Ada orang minta karena dia lapar, lapar, kita pelit banget mau ngasihnya. Itu namanya pelit ekonomi, pelit duit. Nah, ada lagi yang disebut pelit. Siapa? Ketika dibacakan nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walam yusalli alaika, dia tidak bersalawat kepada engkau hai Muhammad. Itu orang yang paling bakhil, orang yang pelit. Padahal ketika dia bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dia akan diberikan 10 kali pahala salawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, di sini juga disebutkan as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam al-masyru'atu hiya as-sighah al-ma'rufah bil ahadits sahihah. Jadi selawat kepada Nabi SAW yang disyaratkan itu adalah dengan sigat-sigat yang sudah dikenal, dengan lapas-lapas, dengan redaksi-redaksi yang sudah dikenal di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahihah, yang diajarkan dengan beberapa hadis tentang apa? Tentang salawat-salawat Nabi. Kemudian dalam hadis lain juga menyebutkan tentang sujud syukur ya. Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu menyebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aliyan ilal Yaman. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Ali ke Yaman. Faqataba Aliyun bi islamihim. Kemudian Ali menulis surat, menyampaikan surat kepada Nabi SAW dengan keislamannya kaum apa? Orang-orang Yaman. Jadi ketika dia apa? Diutus ke Yaman, maka orang Yaman banyak apa? Yang masuk Islam. Falamma qara'a Rasulullah SAW al-kitaba, ketika Rasulullah membaca surat yang datang dari Ali radhiyallahu an, kharra sajidan. Rasulullah apa? Tersungkur sujud. Artinya di sini menjelaskan kepada kita bahwa disunahkan bagi kita untuk sujud pada saat kita mendengar diri, langsung sujud. Langsung apa? Sujud. Jadi apa? Tidak harus duduk dulu, langsung apa? Sujud. Kenapa? Karena Rasulullah apa? Menyebutkan tidak duduk dulu, langsung apa? Sujud. Di mana? Di mana saja. Di mana saja. Tapi tentunya bukan apa? Di tempat-tempat yang najis. Seperti di WC nggak boleh, di kamar mandi nggak boleh, mau sujud syukur nggak boleh. Kenapa? Karena bukan tempatnya itu. Di tanah lapang boleh. Ketika kita mendengarkan, wah dia menang nih tim, tapi bukan apa? Tim apa? Ada orang yang anak kita umpamanya dia apa? Ada lomba nih, lomba umpamanya dia lagi lomba apa namanya basket atau apa gitu, atau pencaksilat dan sebagainya. Menang kita boleh sujud syukur namanya. Kenapa? Itu nikmat juga kan? Atau ada pengumuman di satu tempat auditorium. Kemudian anak kita apa? Diumumkan bahwa dia apa? Nilainya cum laude. Boleh kita sujud syukur di situ langsung. Enggak entar-entar. Jadi kata para ulama jangan entar-entar. Langsung. Jadi apa? Entar aja sujud di rumah, di sini kelihatan orang enggak. Atau umpamanya di rumah sakit umpamanya. Dan ini saya praktekin ini. Di rumah sakit ketika Bapak anaknya lahir. Yang pertama, yang kedua, sujud langsung situ. Enggak perlu Pak, entar aja di rumah sujud. Enggak, langsung. Kenapa? Karena Rasulullah lakukannya apa? Secara apa? Spontan. Enggak entar-entar. Gitu. Kenapa? Itu mendapatkan nikmat kan. Nanti kalau di rumah lain lagi. Udah lupa tuh rasa apa? Rasa nikmat itu lupa. Tapi ketika itu nikmatnya luar biasa. Maka disitulah kita apa? Diperintahkan untuk sujud syukur secara apa? Spontan langsung. Jamaah sekalian, dalam hadis ini menjelaskan bahwa min a'dhami ni'amillah. Jadi termasuk bagian dari besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang muslim adalah izzul Islam. Izzu siapa? Allah berikan kemuliaan Islam. Dan wa ila'i kalimatillah, dan Allah tinggikan kalimat Allah. Dan Allah menolong agamanya. Sehingga kehidupan seorang muslim dan kebahagiaan mereka adalah, yang abadi adalah dengan dia mendapatkan kemuliaan Islam. Jadi orang akan bisa mendapatkan kebahagiaan yang as-sa'adah al-abadiyah, kebahagiaan yang abadi,
Yaitu dengan dia apa? Mendapatkan Islam. Kemuliaan apa? Islam dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia beriman. Itu ke apa? Mendapatkan kenikmatan. Sehingga Rasulullah SAW begitu girangnya ketika orang-orang Yaman banyak yang apa? Muslim, masuk Islam ketika Ali apa? Diutus ke sana, maka Rasulullah langsung apa? Ketika membaca suratnya langsung sujud. Langsung sujud. Makanya saya katakan bahwa sujud syukur ini tidak entar-entar. Tidak besok-besok, apalagi besok-besok, entar-entar aja enggak gitu. Apalagi besok-besok gitu. Tapi apa? Spontan, secara apa? Saat dimana betul-betul saat itu kita sedang apa? Mendapatkan nikmat. Anak lahir, langsung sujud di situ. Tapi kan Ustaz orang apa? Ya kan kita nggak harus di tengah jalan, cari tempat pinggiran kan gitu. Jadi apa? Di tempat kan ada kan yang namanya tempat-tempat orang apa? Untuk nunggu-nunggu apa pasien kan ada di luar tuh. Jadi nggak harus di tengah jalan kulihat biar orang apa? Lihat enggak, di pinggir. Boleh. Jadi jangan apa? Oh, jadi biar orang lihat saya sujud. Jangan. Tetap di pinggir gitu. Agar juga orang lalu lalang bisa apa? Bisa lewat. Ntar jangan gara-gara kita apa? Sujud di tengah-tengah jalan, orang mau lewat apa? Susah gara-gara kita nungguin. Orang lama banget sujud situ, oh saya mau lewat kan. Makanya di pinggir. Gitu. Jadi cari tempat yang apa? Yang aman, yang sekiranya kita bisa sujud dan lama sujud kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika bersujud syukur itu sujudnya bukan sebentar. Sujudnya apa? Lama, saking beliau apa? Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira pernah gak begini nih? Sujud syukur itu. Kita boleh amalkan gitu. Kita amalkan. Kemudian, jamaah sekalian, dari hadis ini juga menjelaskan pada kita bagaimana hirsun Nabi. Bagaimana Rasulullah itu apa? Sangat keinginan sekali. Hirs itu apa? Sangat apa? Kalau bahasa kita ingin sekali itu apa namanya? Dalam bahasa kita itu apa? Sangat apa? Sangat beranimo sekali. Ya. Untuk umatnya itu mendapatkan hidayatul haq. Umatnya apa? Mendapatkan petunjuk yang benar dan selamat dari kekufuran. Kemudian menuju kepada cahaya iman. Sehingga dengan apa? Beliau mendengar bagaimana apa? Ketika membaca surat yang yang dikirim oleh Ali dengan membaca bahwa umatnya, kaumnya yang ada di apa? Yaman itu apa? Kebanyakan mereka apa? Masuk Islam. Maka Rasulullah apa? Langsung bersujud saking apa? Girangnya. Sehingga apa? Hirsun Nabi. Bahkan disebutkan dalam hadis, di dalam ayat Al-Quran juga menyebutkan bahwa Rasulullah SAW ingin sekali kalau umatnya itu semuanya Islam. Semuanya apa? Dapat hidayah. Tapi kan hidayah itu bukan hak Rasulullah SAW. Tapi itu apa? Hak pemberian Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah apa? Hanya memberikan petunjuk. Tapi yang memberikan petunjuk ke dalam hati manusia itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayatut taufik. Sedangkan Rasulullah al-hidayah al-irsyad, memberikan petunjuk bimbingan. Yang hidayatut taufiknya siapa? Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala letakkan ke hati-hati manusia. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, dari sini juga menjelaskan pada kita bagi mereka yang mendapatkan hidayah lahul ajrul kabir. Ya, dia akan mendapatkan apa? Pahala yang besar. Dan mendapatkan apa? Kebaikan yang besar. Makanya disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Min humurin na'am. Bukan ni'am, na'am. Sungguh Allah berikan hidayah kepadamu seorang laki-laki itu lebih baik untukmu daripada apa? Onta yang merah. Jadi apa? Ketika kita mendapatkan hidayah dan kita juga membimbing orang, ternyata orang itu apa? Mendapat hidayah. Ketika kita apa? Membimbing orang, kita ngobrol-ngobrol, ternyata dia apa? Saya mau masuk Islam ah. Itu lebih baik gitu. Daripada apa? Engkau memiliki onta yang merah. Kenapa disebut onta yang merah? Karena pada saat itu onta yang merah itu apa? Barang yang mahal. Di atas Pajero kali harganya sekarang gitu ya. Saking apa? Artinya apa? Luar biasa ketika itu apa? Dia mendapatkan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hadis ini juga menjelaskan bahwa sujud syukur yakunu min qiyam. Itu dilakukan dari diri. Itu lebih utama
daripada apa? Dia duduk. Kecuali kalau memang saat itu dia lagi duduk, gitu. Lain lagi. Dia lagi duduk nih depan rumahnya, tiba-tiba apa? Anaknya datang, "Ma, saya lulus ujian." "Pa, saya lulus ujian." Wah, langsung sujud. Dari mana? Dari duduk. Baik dia duduk di kursi atau duduk di apa? Lagi di atas sejadah umpamanya. Biasanya depan rumah kita atau di apa? Di rumah kita itu ada tempat khusus untuk kita apa? Baca zikir, kita baca Quran di situ. Makanya saya sering katakan, kita bukan hanya apa? Di masjid aja, tapi juga di rumah kita jadikanlah satu tempat, nggak gede-gede, nggak luas-luas. Buat cukup untuk kita apa? Di situ kita berzikir, kita sholat, kita ba'diyah, qabliyah, gitu. Agar rumah kita juga menjadi saksi nanti di akhirat. Jadi jangan sampai kita punya ruangan khusus untuk tamu, ruangan khusus untuk apa? Makan, ruangan khusus untuk kita bersantai-santai, ruangan khusus untuk apa? Dapur. Tapi tidak ada ruangan khusus untuk ibadah kita di rumah kita. Maka perlu agar rumah kita pun nanti di akhirat akan menjadi saksi bahwa rumah itu juga tempat apa? Ibadah. Kayaknya udah isya nih. Nah, dari sini juga jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi yang lebih afdal itu ketika kita sujud sahwi itu apa? Sujud syukur dari diri. Kalau kita lagi diri. Tapi kalau kita lagi duduk di rumah kita, di kursi atau di sejadah umpamanya, karena kita lagi baca Al-Quran, tiba-tiba anak kita datang, "Pak, saya lulus nih ujian." Langsung sujud syukur situ, gitu. Kan lagi duduk, ya langsung aja sujud, nggak perlu diri lagi, gitu. Langsung aja sujud apa? Kenapa? Karena lagi duduk saat itu. Kemudian disebutkan lagi masyru'iyatu hadza sujud inda wujudi ni'amillahi wa fadli. Jadi disyariatkan sujud ketika adanya nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala dan sempurnanya nikmat dan nikmat yang baru. Bukan yang kemarin-kemarin gitu. Nikmat apa? Yang baru. Makanya saya sering katakan, kalau kita dapatkan nikmat saat itu dengan nikmat yang baru, langsung sujud, enggak besok-besok. Atau enggak entar-entar, pokoknya apa? Langsung sujud. Tapi kalau Ustaz saya di jalanan, enggak apa-apa di pinggir. Kenapa? Itulah cara untuk bersujud syukur. Wallahu shawab. Ini saja. Mudah-mudahan paling tidak kita sudah membahas tentang bagaimana teknis sujud sahwi, cara sujud sahwi, kemudian cara sujud tilawah, kemudian sujud apa? Syukur. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, ya, setelah kita belajar tentang tauhid, ya, insya Allah kita akan masuk nanti bab sholatut tatawu, sholat sunnah. Bagaimana keutamaannya, apa-apa saja, macam-macam sholat sunnah. Nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini saja, kita tutup. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.